Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita bertemu di pelajaran akhlak untuk kelas 11 dari SMKI Al-I'tisam Karawang. Pada pertemuan yang kedua ini, insyaallah pembahasan kita adalah tentang taubat. Sebelum berlanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Secara bahasa, taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan. Ini bahasa Arab ya. Taba yatubu taubatan. Ini dalam ilmu sharaf. Artinya adalah kembali. Ya, taba yatubu taubatan artinya adalah idza raja'a, yaitu ketika seseorang itu kembali. Ini secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, taubat adalah kembali taat kepada Allah Ta'ala setelah bermaksiat. Jadi seseorang yang tadinya bermaksiat kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk maksiatnya apa? Seluruhnya. Baik maksiat itu adalah besar ataupun maksiat itu kecil. Seluruhnya harus kita taubati. Jadi kita harus bertaubat dari seluruh maksiat, yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tidak tampak, diketahui oleh orang ataupun tidak diketahui oleh orang. Semuanya harus kita taubati. Manusia tidak ada yang lepas daripada maksiat, yang disengaja ataupun terkadang yang mungkin satu keadaan atau satu perbuatan yang dalam suatu masyarakat itu disebut biasa saja, padahal itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Apa hukum taubat? Ulama mengatakan bahwa taubat itu wajib dari segala dosa. Dari segala dosa harus kita taubati. Dosa besar ataupun dosa kecil. Terlebih adalah dosa besar. Ya, terlebih adalah dosa besar. Karena dosa besar itu memang wajib kita untuk bertaubat. Walaupun nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dosa itu akan diampuni atau tidak diampuni. Tapi kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, taubat yang sesungguhnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat dan akan diterima taubat kita, dan insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita bertaubat, sehingga hukum dari taubat ini adalah wajib. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Artinya, dan taubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bahagia. La'allakum tuflihun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir.
Orang-orang yang beriman, berarti kita semua wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bagaimana? Ya tentu lebih wajib lagi, karena apa? Karena dia adalah orang yang membangkang kepada Allah. Ya. Maka wajib bagi mereka untuk bertobat. Bagaimana bentuk taubatnya orang kafir? Kalau orang kafir, taubatnya adalah dengan masuk Islam. Begitu. Sedangkan orang yang beriman, taubatnya bagaimana? Yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjauhi segala dosa yang besar ataupun yang kecil. Nah, di sini insya Allah kita juga membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita. Anil Agharri wa kana min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhadithu Ibn Umar qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Ya. Dari Al-Aghar, beliau termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, taubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku taubat kepadanya sehari 100 kali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi anak-anak sekalian, bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kekasih Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang mulia, bahkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau alaihi salatu wassalam bertobat kepada Allah dalam sehari itu adalah 100 kali. Menunjukkan bahwa taubat ini adalah wajib bagi kita semua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan tubu ilallah. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib. Maka kita manusia biasa ini yang tidak lepas daripada dosa, yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Alhamdulillah. Ini dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.